Weh, gimana ya weh caranya aku itu memimpin perusahaan supaya tidak salah dalam bersikap gitu weh? Ya sebenarnya gampang sih itu Pak Riwa. Oh ya? Kalau tahu ilmunya. Perusahaan itu kalau dipimpin secara otoriter, itu ada juga yang jadi bagus. Tapi ada juga loh Pak Riwa yang jadi jelek. Terus ada juga yang dipimpin secara kekeluargaan, ya secara demokrasi, itu jadi bagus. Apa juga ya weh kalau kita nggak bisa memahami karyawan perusahaan? Ya makanya kita harus tahu bagaimana karakter dari karyawan kita itu Pak Riwa. Gimana weh? Di total quality itu ada namanya pengukuran. Di mana pengukuran ini nanti akan melihat bagaimana karakter karyawan Anda. Karyawan yang mungkin dikasih peraturan itu malah dilanggar. Itu ada kayak gitu Pak Riwa. Nah kalau kayak gitu di perusahaanku banyak weh, stoknya full. Apakah mereka jahat? Juga enggak, karena itu sudah menjadi bawaan lahir. Ada juga karyawan yang kerjanya itu cepat, ada juga yang karyawannya lambat tapi berkualitas. Itu juga ada loh Pak Riwa. Dan juga ada karyawan yang karakter pemimpin, ada follower, kayak gitulah pokoknya. Oh jadi karyawan itu memang punya banyak karakter ya weh? Memang gitu, karakternya itu beda-beda. Beda orang ya beda bapak. Jadi bisa diketahui ternyata ya? Itu semua bisa dilihat Pak Riwa. Tapi ada juga Pak Riwa ini yang lebih bagus itu Pak Riwa. Jadi Pak Riwa bisa tahu dengan pengukuran ini karakter apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Apakah dipimpin secara otoriter ataupun secara demokrasi. Di perusahaan yang saya temui itu Pak Riwa, dipimpinnya secara otoriter. Mungkin semakin keras, semakin tegas, semakin garang gitu ya, perusahaan jadi bagus. Malah enggak, malah turun. Karena apa? Tidak tahu bagaimanakah karakter yang pas untuk memimpin. Wah enak juga ya weh kalau bisa tahu gitu ya weh? Itu penting itu Pak Riwa. Nah ini kan aku belum tahu ya bagaimanakah karakter yang pas dalam memimpin di perusahaan saya. Itu aku harus bagaimana weh? Ya sekarang ini kan Pak Riwa tidak tahu bagaimanakah karakter perusahaan Anda dan bagaimana karakter yang pas untuk memimpin. Ya minimal Pak Riwa bisa dua. Yang pertama bisa demokrasi, kekeluargaan. Yang kedua Pak Riwa bisa marah. Itu penting. Nah itu masalahnya weh, aku itu nggak bisa marah weh. Oh kalau itu saya tes dulu Pak Riwa. Apakah Pak Riwa ini bisa marah atau tidak? Ayo tak kasih aku tutorialnya lah weh. Ajarin lah weh, kamu kan bisa marah weh. Halah, saya ini apa sih Pak Riwa? Saya itu orang yang hanya ngasih solusi dan pendapat. Ayo tahu ajarin aku marah weh. Saya itu nggak bisa marah Pak Riwa. Serius, saya itu orang yang nggak bisa marah. Mungkin terlalu kalem kali ya. Weh kamu tahu nggak di mana headsetku? Di atas meja itu. Jadi saya itu kalau ada orang yang jahatin saya itu ya tak biarkan gitu Pak Riwa. Saya lupa bagaimana caranya marah. Oh lah, ya. Iya, saya tuh kadang lupa bagaimana cara nada yang tinggi, marah itu lupa Pak Riwa. Gak bisa aku. Belajar sama yang lain aja Pak Riwa. Aku tuh nggak bisa marah orangnya. Nggak ada itu weh, sudah saya cari. Cari itu pakai mata, jangan pakai hidung. Waduh. Udah dulu ya Pak Riwa ya. Oh alah wong edan. Dah.